aku pun sama Ruben nggak pernah ngebahas tentang agama, tentang prinsip, itu aku nggak pernah bahas sama sekali. Tapi di saat Allah kasih kemudahan, kita benar-benar bisa menjadi teman yang bisa ya selalu support kalau lagi ibadah. Persiapan berangkat haji, alhamdulillah udah manasik 3 hari, udah beres. Terus jujur ini excited banget, kayak udah nggak sabar nunggu kapan berangkatnya. Udah mulai cicil, ngelondriin baju muslim, kain ikram, kan udah mulai dicuci-cuciin. Terus ya karena pengennya kan berangkat kan pasti ya gitu kan, udah mulai detail packing karena banyak banget nih ternyata agenda di bulan Mei gitu. Jadi supaya nggak kegiatannya overlap, jadi udah mulai dicicil-cicil sih. Tanggal berapa sih? Aku berangkatnya tanggal 28 Mei, jangan nanya jamnya karena Kaigun lupa ya. Tapi yang jelas keberangkatan Kaigun ini berangkat nanti dari Jakarta. Sepertinya pesawat aku nggak transit, tapi langsung ke direct, langsung ke Jeddah. Dari Jeddah, kalau nggak salah aku langsung naik train ke Madinah. Jadi aku akan singgah dulu di Madinah beberapa hari. Habis itu aku ngambil mikot, bersiap untuk umroh, baru berangkat ke Mekah langsung umroh. Dan selebihnya tinggal ikutin agenda nikmatnya seperti apa gitu. Karena kan ya haji sama umroh kan beda ritmenya gitu, beda alurnya gitu. Jadi di saat ada momen-momen yang aku bisa waktu sendiri, ya mungkin aku bakal janjian sama Ruben, bakal janjian sama teman-teman lain yang beda travel ya gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalau pas udah yang harus bareng-bareng ya harus selalu bareng sama travel aku sih. Ada sharing nggak sih Kak sama Kak Ruben Kak? Apa? Ada sharing nggak sih gitu? Kalau ada sharing sih nggak ada, cuman tadi dia tuh sempat cerita aja, ini hotel gue di sini, hotel gue di sini, ya udah aku bilang gitu. Jadi ya kan namanya ibadah, aku yakin setiap orang punya porsinya masing-masing ya. Jadi porsi saya sama porsinya Ruben mungkin berbeda gitu. Jadi kalau namanya ibadah ya memang harus dilakuin yang sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi aku nggak mau maksain, ayo ketemu gue apa segala macam, nggak mau gitu. Jadi beliau juga punya agenda sendiri, nanti aku juga punya agenda sendiri. Persahabatan sendiri. Ikut berapa banyak yang akan dibawa kira-kira? 2 koper aja cukup. Aku malah niatku adalah aku bawa 2 koper. Pas aku pulang baju-baju yang pernah aku pakai di haji aku tinggal, aku kasih ke orang. Katanya sih bagusnya gitu ya. Jadi kemungkinan pulang bawa 1 koper aja. Kak, banyak terinspirasi sama Kak Ruben yang persahabatannya sampai bisa mulai haji bareng, kayak istiqomah ibadah. Ya kalau buat aku sih ini bukan karena persahabatan kita ya, tapi memang udah qadarullah ya. Kayak Allah tuh udah kayak kasih situasi, kasih rencana yang kita sendiri nggak pernah ada planning. Aku pun sama Ruben nggak pernah ngebahas tentang agama, tentang prinsip, itu tuh aku nggak pernah bahas sama sekali. Tapi di saat Allah kasih kemudahan, kita benar-benar bisa menjadi teman yang bisa ya selalu support kalau lagi ibadah gitu. Jadi itu aja sih. Jadi surprise banget, malah ini buat aku sih Ruben tuh benar-benar hebat banget gitu. Baru login langsung diundang sama Allah untuk haji, itu kan Masya Allah ya gitu. Maksudnya nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Kalau aku se-excited apa dia, aku nggak tahu ya, karena kan kita nggak tinggal serumah ya kan. Jadi aku nggak tahu dia se-excited apa gitu. Soal sedekah subuh dong, ini udah hari Ya, keberapa jadi sih, maksud dan aku banyak yang gini ya, berterima kasih. maksud aku tuh gini, apa yang aku lakuin, sedekahku, infak aku tuh nggak mau nantinya digoreng sama netizen gitu loh. Karena kalau kalian terus-terus memberitakan, aku takutnya pahalanya juga nggak nyampe ke aku. Jadi aku tuh pengennya kalau menjalankan satu ibadah tuh ya udah pengen ya karena Allah aja, bukan karena pengen apa-apa gitu. Dan kenapa aku posting? Karena aku anggap bahwa sosial media itu kan
rumahku ya, tempat aku untuk bercerita, tempat aku untuk berbagi kebaikan. Jadi buat aku ya semoga apa yang aku lakuin banyak orang ikutin, karena aku juga tahu sedekah subuh itu dari sahabat aku. Dia tuh seorang interior designer rumah gitu. Jadi dia tuh setiap pagi aku melihat, Kak, apa sih Kak, kok di meja makannya banyak makanan. Dia ceritain, oh ini namanya sedekah subuh. Jadi aku tuh setiap pagi tuh masak untuk bagiin. Terus aku bilang, duh di rumah gua nggak punya pembantu perempuan, nggak ada yang masak, repot banget gitu. Terus kadarulahnya tetangga aku tuh catering gitu. Jadi sekarang sama mereka yang bikin excitednya tuh mereka bikinin menu. Jadi setiap hari itu makanannya alhamdulillah ganti terus. Jadi kadang nasi, kadang sandwich, kadang pasta. Jadi ya suka-suka tetanggaku aja masaknya seperti apa. Sampai ke Jumat berkah juga Kak tadi Kak? Sampai mau memisahkan kita. Ya nggak tahu sampai kapan ya, namanya juga orang bersedekah gitu kan. Tapi kemarin juga ada kalanya aku pergi dulu berapa hari, aku break dulu ya. Jadi ada seperti itu. Kita nyambung lagi ya kayak gitu sih. Banyak yang merasa terbantu Kak. Ya kalau ngerasa terbantu berarti alhamdulillah. Yang namanya kaum ibu pagi-pagi nyiapin sarapan kan pasti juga ada lelahnya ya kan. Tapi kalau misalnya maksudnya lepas dari mereka mampu atau tidak, namanya seorang perempuan diringankan bebannya, ada makanan buat keluarganya kan insya Allah juga senang. Banyak kalian mau jadi tetangga aku.